warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Fadatul Rahma dari kelas 3 PPI A2. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang hortatory exposition. Dan kelompok saya beranggotakan saya sendiri dan rekan saya Nuris Maulida Al-Fatih. Ya, yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang definition of hortatory exposition. Hortatory exposition is a type of persuasive text or oral material in English that is used to explain the reader or listener that something should not be or should not be done. This type of text is indeed very identical to the analytical exposition text, but there are different purposes for these two texts. If the analytical exposition text aims to make reader or listener aware of an issue, this text aims to force the reader or listener to agree with what is being said. Jenis teks ini memang sangat identik dengan teks analytical exposition, namun terdapat tujuan yang berbeda pada kedua teks ini. Jika teks analytical exposition bertujuan untuk membuat pembaca atau pendengar sadar akan suatu isi, teks ini bertujuan untuk memaksa pembaca atau pendengar untuk setuju dengan apa yang telah disampaikan. Yang selanjutnya yaitu characteristic of a hortatory exposition. Yang pertama, it is persuasive text with supporting reasons. Teks ini merupakan teks persuasif yang disertai alasan-alasan yang mendukung. Kemudian yang kedua, using the simple present tense. Menggunakan simple present tense. Yang ketiga, using conjunction such as first, second, third, next, furthermore, additionally, and so on. Menggunakan kata yang menghubungkan seperti first, second, third, seperti itu. And the last contains recommendation that usually begin with "in my opinion," "it is better," "for the reason," "should," "I think," "should," and so on. Yang berisi rekomendasi yang biasanya diawali dengan "in my opinion," "it is better," "should," "I think," etc. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nuris Maulida Al-Fatih. Kepadanya saya persilakan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada generic structure of hortatory exposition. Kami mempunyai dua generic structure, yang pertama tesis dan yang kedua ada argumen. Nah, tesis sendiri adalah contain the opinion of the author or speaker regarding to the topic in the question. Nah, tesis sendiri di sini adalah pendahuluan. Jadi intronya, introduction to the topic sentence. Jadi sebelum kita masuk ke topic sentence pasti ada pendahuluannya yang menggiring opini kepada argumennya si penulis atau pembicaranya. Terus yang kedua ada argumen. Nah, argumen di sini adalah argument contains opinion that support the main idea. Jadi argumen-argumen yang dimiliki oleh penulis atau pembicara ini yang mensupport atau mendukung main idenya. Seperti itu. Nah, biasanya juga untuk generic structure of hortatory exposition ada recommendation. Nah, setelah tesis dan argumen di situ ada recommendation. Nah, recommendation sendiri adalah sesuatu untuk dilakukan atau tidak. Jadi si author atau speakernya ini merekomendasikan itu untuk dilakukan atau tidak. Jadi seperti itu. Nah, di sini ada example-nya. Bla 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 bla, bisa dibaca sendiri ya. Set terus
Nah, ini untuk penjelasannya. Contoh teks di atas adalah hortatory text exposition. Karena teks persuasif tersebut memberikan argumen bahwa stres yang sering dialami oleh pelajar mempunyai efek yang berbahaya. Selain itu, teks tersebut mempunyai ciri-ciri dan struktur yang sama dengan ciri-ciri dan struktur hortatory exposition text, yaitu, nah, ciri-cirinya merupakan teks persuasif yang disertai alasan-alasan yang mendukung. Nah, sudah dijelaskan di atas tadi ya, untuk ciri-cirinya. Terus yang kedua ada menggunakan present tense. Nah, terus kemudian ada menggunakan kata penghubung. Nah, untuk yang terakhir ada kalimatnya memberi rekomendasi. Nah, for this reason, it is better that we should find the causes of stress which we are going through, know the bad effect that we may face, and take action to manage it. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada kalimat rekomendasi. Nah, untuk generic structure-nya di sini ada argumen. Terus yang terakhir ada yang pertama ada tesis, kemudian diikuti oleh argumen, dan yang terakhir ada conclusion. Nah, jadi seperti itu. Sekian dari kami kelompok 4 untuk pembahasan hortatory text. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.